Kadang hidup terasa seperti jalan panjang yang kita lewati tanpa benar-benar sadar bagaimana cara kita melangkah. Ada masa-masa ketika kita merasa semua kejadian datang bertubi-tubi, nggak kasih jeda, dan setiap masalah terasa seperti bukti baru bahwa hidup memang berat. Di momen seperti itu, pikiran kita mulai memainkan perannya, membisikkan hal-hal yang mungkin sudah lama kita dengar, tapi jarang kita sadari. Kok gue lagi? Kenapa selalu gue? Menariknya, hampir semua orang pernah berada di fase itu. Fase ketika kita mengira dunia sedang menumpuk beban hanya untuk kita. Tapi lewat perjalanan kecil ini, kita bakal diajak melihat ke dalam diri. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk paham pola apa yang sebenarnya sedang bekerja di balik pikiran kita. Karena seringkali, pola-pola itu bukan musuh, cuma mekanisme lama yang terus terulang. Dalam file yang kamu upload, ada beberapa pertanyaan reflektif yang sebenarnya sederhana, tapi punya kekuatan besar kalau kita jawab dengan jujur. Pertanyaan yang bisa membuka pintu buat melihat apakah cara kita memandang hidup masih dikendalikan oleh rasa tidak berdaya, atau justru sudah mulai digerakkan oleh keinginan untuk mengambil kembali kendali itu. Misalnya, cara kita menyalahkan keadaan ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan. Ada hari-hari ketika rasanya lebih mudah menyimpulkan bahwa semua salah orang lain atau salah keberuntungan. Tapi semakin lama kita hidup, semakin kita sadar bahwa menyalahkan keadaan hanya mengikat kita ke kursi yang sama. Kita tidak maju, tapi kita juga tidak mundur. Kita hanya duduk di tengah, menunggu ada seseorang yang mengubah sesuatu untuk kita. Lalu ada pikiran-pikiran yang muncul ketika kita lagi terpuruk. Ada yang merasa dunia tidak pernah adil. Ada yang merasa sendirian. Ada juga yang mulai bertanya, apa yang bisa gue lakukan sekarang? Dan sama seperti itu, sebenarnya setiap pikiran memberi petunjuk tentang di mana posisi kita berada. Apakah kita masih terjebak di mode bertahan? Atau sudah mulai belajar menemukan arah baru? Dalam hidup, ada masa ketika rasa kasihan pada diri sendiri terasa seperti tempat paling aman untuk bersembunyi. Dunia di luar ribut, chaos, dan kita memilih duduk dalam diam, merasakan semua luka yang belum sempat sembuh. Tapi, seiring waktu, kita sadar, berlama-lama di ruang itu bikin kita lupa cara berdiri. Namun ada juga orang yang mulai bangkit perlahan, bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena mereka mulai sadar bahwa mereka pantas untuk keluar dari pola itu. Lalu muncul pertanyaan besar. Seberapa besar kendali yang kita rasa punya atas hidup kita? Ada yang merasa tidak punya kendali sama sekali, seolah dunia bergerak tanpa peduli. Ada yang mulai bisa melihat sedikit terang, menyadari bahwa walaupun banyak hal di luar kendali, setidaknya respons kita masih bisa dipilih. Dan perlahan, dari pilihan-pilihan kecil itu, kita mulai membangun jalan baru. Sikap kita terhadap kesuksesan orang lain pun kadang menjadi cermin. Ada orang yang merasa getir melihat orang lain berhasil. Ada yang cemburu. Ada yang tersenyum sambil berkata, gue ikut seneng kok, meskipun dalam hati masih terasa perih. Tapi ada juga yang benar-benar merasa terinspirasi. Semua itu adalah bagian dari dinamika manusia yang wajar, tapi tetap memberi petunjuk tentang sejauh apa kita merasa cukup dalam diri sendiri. Salah satu bagian paling menarik dari perjalanan refleksi ini adalah ketika kita diminta melihat bagaimana kita bereaksi saat melukai orang lain. Ada orang yang langsung defensif, ada yang minta maaf tapi sambil menyisipkan pembenaran kecil. Ada juga yang benar-benar mengakui tanpa alasan. Cara kita bertanggung jawab terhadap luka yang kita berikan pun menunjukkan seberapa jauh kita melangkah dari pola lama yang selama ini menahan kita. Dan pada akhirnya, semuanya bermuara pada satu hal. Cerita yang kita percaya tentang hidup kita sendiri. Ada yang merasa lahir dengan beban lebih berat dari orang lain. Ada yang percaya hidup mereka sudah ditakdirkan sulit. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita paham bahwa banyak bagian dari cerita itu bisa kita tulis ulang. Kita tidak harus selalu menjadi korban dalam narasi kita sendiri. Keyakinan kita tentang masa depan juga sangat menentukan. Ada yang percaya tidak ada hal baik menunggu mereka. Ada yang ingin percaya tapi masih ragu. Ada yang mulai punya sedikit harapan. Dan ada juga yang sudah yakin bahwa perubahan selalu mungkin, bahkan dari langkah kecil. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita pun punya berbagai cara untuk merespons. Ada yang memilih diam dan menunggu seseorang datang menyelamatkan. Ada yang mengeluh tapi tidak bergerak. Ada yang pelen-pelen, coba bangkit. Dan ada yang langsung maju, merencanakan solusi. Apapun responsnya, semua itu menunjukkan posisi kita dalam kurva perkembangan, dari terjebak dalam rasa tidak berdaya, hingga akhirnya bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri.
Setelah melihat gambaran besar ini, kita akan mulai mengenali diri kita ada di mana. Ada yang benar-benar masih terperangkap dalam pola lama yang melelahkan. Ada yang mulai sadar tapi belum bisa keluar sepenuhnya. Ada yang setengah jalan kadang kuat, kadang goyah. Ada yang mulai merasakan kekuatan baru, dan ada juga yang sudah stabil, tidak lagi terikat cerita lama yang menyakitkan. Namun yang paling penting adalah memahami bahwa tidak ada satupun posisi yang salah. Setiap titik adalah bagian dari proses. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Kita hanya perlu jujur melihat di mana kita berdiri, lalu pelan-pelan memilih bagaimana melangkah. Pada akhirnya, tes ini bukan untuk menilai atau memberi label. Ini cuma cermin mengajak kita mengamati dengan lembut sadi-sadi diri yang mungkin selama ini tidak berani kita sentuh. Bukan untuk menjatuhkan diri, tapi untuk mengingatkan bahwa kita selalu punya pilihan untuk menulis ulang cerita kita. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, bagian mana dari cerita lama yang sebenarnya sudah waktunya kamu tinggalkan? Apa keyakinan lama yang sudah tidak cocok untuk hidup yang kamu inginkan? Karena perjalanan menuju versi diri yang lebih kuat tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Kadang cukup dimulai dengan satu hal kecil. Kesadaran, selama kamu terus tumbuh, kamu akan sadar bahwa kamu jauh lebih kuat daripada cerita yang pernah dikatakan dunia. Dan perjalanan itu, pelan-pelan tapi pasti, akan membawa kamu ke arah yang selama ini kamu cari.